Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Dalam mata kuliah fisiologi tumbuhan, kita akan membahas tentang abnormalitas pembentukan biji dan buah. Namun, sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengulas sedikit tentang tumbuhan. Kita ketahui bahwa tumbuhan itu dibagi menjadi dua ya, tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh. Kalau berpembuluh itu namanya vaskuler, kalau tidak berpembuluh namanya non-vaskuler. Kalau tanaman yang tidak berpembuluh itu contohnya apa, Bu? Gitu. Contohnya lumut ya. Lumut itu tidak memiliki pembuluh, baik pembuluh xilem maupun floem. Jadi dia tumbuhnya tuh lentur kayak gitu lumut. Kemudian kalau tanaman yang berpembuluh itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji dan tidak berbiji. Kalau tumbuhan yang tidak berbiji itu bisa disebabkan karena faktor lingkungan itu sendiri secara alamiah yang membuat tumbuhan itu atau tanaman itu tidak membuat biji atau gagalnya pembentukan biji dari sebuah buah atau gagalnya pemasakan pada buah. Sementara untuk yang tumbuhan berbiji itu dibagi lagi menjadi dua, Angiospermae dan Gymnospermae. Familiar ya dengan istilah itu. Kalau Angiospermae itu biji tertutup, kalau Gymnospermae itu biji terbuka atau dia terlindungi kulit semi permanen, contohnya melinjo kayak gitu. Kemudian kalau yang biji tertutup tadi contohnya apa gitu? Contohnya itu mangga karena dia ditutupi oleh daging buah. Kalau yang ditutupi oleh kulit buah itu contohnya pinus dan cemara, keras ya kulitnya. Biasanya untuk yang Angiospermae ini ditandai dengan adanya bunga pada tanaman tersebut. Jadi kalau tanaman-tanaman Angiospermae itu pada umumnya tuh memiliki bunga. Nah, untuk tumbuhan yang tidak berbiji tadi sempat disinggung bahwa secara alam karena tidak mendukungnya lingkungan, maka dia terjadi abnormalitas atau biji dan buah yang terbentuk itu tuh nggak maksimal, bahkan ada yang tidak terjadi pembentukan biji. Tapi saat ini sudah banyak ditemukan penelitian-penelitian tentang semangka tak berbiji atau buah-buahan tidak berbiji karena memudahkan manusia dalam mengkonsumsi. Jadi nggak usah sibuk misahin bijinya lagi ya kalau semangka. Sekarang udah banyak semangka non biji, melon non biji gitu. Tapi kekurangannya apa kalau misalnya nggak ada biji? Bagi beberapa orang yang memang menggunakan biji sebagai bahan tanam atau bahan tanam generatif, dia akan merasa rugi karena nggak ada yang bisa ditanam. Jadi dia harus menggunakan benih baru kayak gitu. Contohnya misalnya durian nih. Kalau banyak di masyarakat umumnya di kita di Indonesia itu menggunakan biji durian sebagai bahan tanam baru gitu. Karena kan kalau misalnya menyangkut durian itu lama juga kan. Nah, masih banyak yang menggunakan biji lah. Kalau misalnya nanti suatu saat durian dibentuk durian tanpa biji gitu, itu gimana ya? Atau nggak usah diteliti seperti itu. Kadang-kadang teman-teman pernah menemukan kalau makan durian bijinya itu nggak padat gitu, kempes kayak gitu kan. Itu salah satu contoh abnormalitas. Jadi kita sering menemukan fenomena-fenomena di lapangan di mana biji itu nggak berkembang dengan baik, kayak manggis nggak ada bijinya, salak nggak ada bijinya. Nah itu salah satu ciri dari abnormalitas gitu. Apa-apa cirinya atau apa-apa macamnya akan kita bahas gitu. Sebenarnya ini menguntungkan nggak sih gitu abnormalitas gitu? Kalau sebagian orang yang mengkonsumsi buah yang banyak biji itu kan kadang-kadang ribet milihinnya. Nah mungkin abnormalitas ini ada untungnya gitu, tapi kebanyakan itu menyebabkan kerugian dari tanaman itu sendiri maupun manusia yang mengkonsumsi gitu. Ada berapa macam abnormalitas? Itu ada 3. Yang pertama apomixis, nanti terbagi lagi menjadi 3. Kemudian yang kedua Parthenocarpi dibagi menjadi 2, dan yang ketiga adalah Stenospermocarpi. Kita akan bahas satu-satu dulu. Nah, kalau ini bagian dari bunga sudah saudara dapatkan di mata kuliah botani ya, bagian-bagiannya. Jadi kita akan membahas tentang abnormalitasnya saja, tapi kita nggak akan bahas tentang bagian-bagian bunga. Nanti tinggal saudara ulas lagi aja materinya ya. Yang pertama apomixis. Sebenarnya dari ketiga ini adalah pembentukan atau proses berkembangnya embrio yang secara
nggak sempurna. Jadi apomixis, kemudian partenokarpi dan stenospermokarpi itu adalah bentuk-bentuk biji yang gagal berkembang kayak gitu. Sebenarnya intinya tuh adalah itu, entah karena dia embrionya nggak berkembang atau bijinya itu gagal atau tidak menghasilkan spora. Nah itu adalah macam-macam dari abnormalitas. Kalau apomixis sendiri itu adalah perbanyakan aseksual di mana biji terbentuk bukan karena fertilisasi. Jadi dia bijinya terbentuk karena hormon alami tumbuhan itu sendiri, bukan karena fertilisasi dari serbuk jantan ke kepala putik, itu tidak. Contohnya pada pisang kayak gitu. Kemudian partenogenesis. Kalau partenogenesis ini biji terbentuk dari ovul tapi tidak terjadi pembuahan. Jadi dia cuma berkembang aja, terjadi pembengkakan di ovul gitu. Di ovul terjadi pembengkakan, kemudian berkembang menjadi biji tapi dia tidak dibuahi kayak gitu. Contohnya nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian apogami. Apogami ini embrio yang berasal dari kandung lembaga tapi tidak dibuahi, kandung lembaga ya. Atau biasa disebut dengan integumen. Nah, itu dia tidak dibuahi tapi dia bisa berkembang kayak gitu dari tanaman itu sendiri. Sementara apospori, kalau apospori itu produksi gamet tanpa produksi spora. Gamet itu adalah sel jantan ya. Nah, itu nggak menghasilkan spora. Biasanya kalau tumbuhan itu normal atau bunga itu normal, si benang sari ini akan menghasilkan spora yang akan menempel di kepala putik sehingga terjadi fertilisasi gitu atau pembuahan. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu itu si benang sari itu nggak mengeluarkan spora, nggak menghasilkan spora sehingga tidak terjadi pembuahan di kepala putik atau sporanya itu nggak menempel di kepala putik sehingga tidak terjadi pembuahan. Itu yang menyebabkan biji tersebut tidak terbentuk atau nggak normal gitu. Bijinya bisa kecil, bisa kempes kayak gitu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua partenokarpi. Partenokarpi ini dibagi lagi menjadi dua, itu ada faktor pemicu. Faktor pemicu itu maksudnya dari luar ya, dari lingkungan. Misalnya kayak suhunya yang terlalu dingin, suhunya yang terlalu panas, kemudian curah hujan yang terlalu tinggi sehingga lembab kayak gitu. Nah, itu nggak mendukung si bunga ini atau bakal biji ini berkembang kayak gitu. Nah, yang kedua tanpa pemicu ini berasal dari tanaman itu sendiri, dari gennya. Misalnya dari indukannya itu udah nggak bagus, terus ditanam, dia berkembang ya, tumbuh, berkembang, menghasilkan bunga, tapi bunganya ini sama kayak induknya, nggak bagus juga gitu. Makanya biji-biji yang dihasilkan tuh mungkin kecil, kemudian buahnya tuh sebelum matang itu tuh dia sudah rontok duluan kayak gitu. Nah, itu ada. Partenokarpi sendiri itu memiliki arti bahwa terbentuknya buah tanpa proses pembuahan tanaman, sehingga tanaman itu mampu mengembangkan bakal biji itu dari hormon-hormon tanaman tersebut kayak gitu. Yang ketiga, stenospermokarpi. Itu memiliki arti bahwa embrionya itu nggak berkembang. Jadi dia waktu sudah terjadi pembuahan, tapi karena ada faktor-faktor yang nggak mendukung tadi, makanya dia embrionya nggak berkembang. Jadinya ya udah, akhirnya cacat atau abnormal si embrio itu. Itu adalah macam-macam abnormalitas dari si biji dan buah. Jadi nggak berlaku hanya pada biji ya, pada buah juga berlaku dia. Ketika dia sudah membentuk sebuah bakal biji, bakal buah maksudnya, kemudian faktor lingkungannya atau faktor tanaman itu sendiri itu nggak mendukung, maka belum tentu itu terjadi pembuahan atau buahnya itu bisa berkembang dengan baik. Partenokarpi sendiri terbentuknya buah tanpa proses pembuahan atau tidak terjadi fertilisasi dalam bunga itu. Ada dua macam partenokarpi ini. Yang pertama, perkembangan buah tanpa penyerbukan, misalnya pada tanaman tomat, terong, mentimun, nanas, pisang, dan jeruk. Jadi dia membentuk buahnya itu dari bakal, dari ovul kayak gitu. Jadi pembengkakan pada bagian dasar bunga itu terjadi di beberapa tanaman ini. Kalau yang kedua atau macam yang kedua itu perkembangan buah dengan penyerbukan tanpa pembuahan, misalnya pada anggrek. Pernah ya lihat anggrek itu diserbuki atau dicoba diserbukin oleh si pemiliknya kayak gitu.
Tapi sebenarnya walaupun tanpa diserbukin kayak gitu, dia juga bisa berkembang. Diserbuki tapi dia nggak ada pembuahan, jadi nggak ada buahnya tuh anggrek, adanya bunga aja, bunga terus gitu kan. Nah itu perkembangan buah tanpa perkembangan bunga dengan penyerbukan tanpa pembuahan gitu. Itu Parthenocarpy. Kemudian buah tidak berbiji akibat gugurnya embrio sebelum buah masak, misalnya pada anggur, ceri, dan peach. Jadi buah yang nggak berbiji akibat gugurnya embrio sebelum buah masak. Kalau sebelum buah itu masak atau setengah matang gitu, embrionya itu nggak berkembang. Jadi dia biasanya tanamannya atau bijinya itu atau buahnya itu akan rontok kayak gitu, karena embrionya juga di dalamnya nggak berkembang. Jadi ya percuma aja dia mau makan dari mana, embrionya nggak berkembang kan, sementara cadangan makanan itu disimpan di embrio. Parthenocarpy sendiri itu ada di bagian keempat, yaitu Parthenocarpy peralihan. Perkembangan buah dipicu oleh penyerbukan. Tabung tepung sari terhenti pertumbuhannya sampai buah masak dan jatuh ke tanah. Selanjutnya tabung sari itu tumbuh lagi dan pembuahan terjadi beberapa bulan kemudian. Jadi ada peralihan dari yang pertama itu sampai buah masak kemudian jatuh ke tanah, selanjutnya dia akan membentuk lagi kayak gitu. Ada Parthenocarpy peralihan. Yang pertama itu jatuh ke tanah tadi ya, misalnya udah gugur gitu, selanjutnya tabung tepung itu tuh akan tumbuh lagi dan pembuahan terjadi beberapa bulan kemudian gitu. Ada pembuahan lagi baru setelah yang satu tadi gugur kayak gitu. Nah, faktor lingkungan penyebab Parthenocarpy itu apa saja? Yang pertama ada suhu rendah dan intensitas cahaya yang kuat mengakibatkan sedikitnya penyerbukan dan mendorong Parthenocarpy, misalnya pada tomat. Untuk tanaman tomat itu kurang suka pada suhu rendah ya, jadi sukanya intensitas cahaya yang optimal, tersinari ya, kemudian suhunya juga optimal gitu, tapi tidak menginginkan intensitas cahaya yang kuat, dalam artian itu tidak terjadi hujan dalam 3 hari misalnya kayak gitu, atau tidak terjadi penyiraman dalam 3 hari. Nah itu tomat itu bisa mengalami stres kemudian bisa mati. Kalau intensitas cahaya yang kuat itu mengakibatkan sedikitnya penyerbukan dan mendorong Parthenocarpy, misalnya pada tomat. Kenapa yang dibahas adalah Parthenocarpy? Karena ini lebih cenderung ditemukan di tanaman-tanaman hortikultura gitu. Kalau yang kedua yaitu pencahayaan pendek dan suhu rendah pada malam hari. Itu contohnya pada mentimun. Dia akan menyebabkan Parthenocarpy pada bijinya gitu. Kadang-kadang bijinya itu nggak sampai di ujung, sehingga tanaman timun itu tuh akan bengkok gitu loh. Dari mulai batangnya ke bagian buah tengah ya, itu tuh biasanya dia akan melengkung bengkok kayak gitu. Nah itu salah satu contoh dari Parthenocarpy, karena bisa jadi pencahayaannya pendek, musim hujan mungkin ya, atau mendung-mendung terus. Kemudian yang kedua suhunya rendah pada malam hari. Suhu rendah pada malam hari ini biasanya dikarenakan musim hujan juga itu, karena kelembabannya tinggi. Kemudian yang ketiga suhu rendah dan pembentukan es atau frost menyebabkan gugurnya biji pada pir dan apel. Ini biasanya di dataran-dataran tinggi apel dan pir ini tumbuh. Kalau misalnya untuk daerah tropis dataran rendah itu biasanya dia nggak tumbuh gitu. Kalau di Indonesia apel ditemukan di Malang, bisa dilihat di sana. Kalau teman-teman lagi berkunjung ke Malang, datang ke Bali Jestro, itu ada apel di sana. Tapi kalau pir saya kurang tahu ya, ada nggak ya kalau di Indonesia. Itu pembentukan es atau frost itu juga menyebabkan gugurnya biji, jadi nggak berkembang gitu bijinya rontok, kemudian buahnya juga rontok akhirnya. Yang keempat kabut tebal atau fog pada biji gugur zaitun ya, buah zaitun. Pernah lihat buah zaitun ya? Pernah belum? Nanti di searching ya buah zaitun itu seperti apa gitu. Itu banyak sekali manfaatnya. Nah, kabut tebal ini menyebabkan bijinya gugur karena terjadi perusakan atau masuknya fox itu atau asap-asap yang mengandung karbon ke bagian sela-sela si biji, sehingga biji itu nggak bisa berkembang atau mengalami kerusakan di bagian embrionya, sehingga bijinya itu akan gugur. Nah, faktor pembatas pembentukan buah
Yang pertama itu ada terbatasnya penyerbukan. Akibat dari intensitas cahaya yang rendah dan suhu yang rendah, kepala sari sulit pecah, maka tepung sari sedikit jumlahnya pada tomat. Nah itu tadi karena intensitas cahaya yang rendah itu nggak bisa memecah kepala sari. Kepala sari itu yang ada di bagian putik ya, di atasnya benang sari, di atasnya benang sari itu ada kayak kepala. Nah itu kalau misalnya kena panas itu dia bakalan pecah. Nah serbuk spora atau tepung sarinya itu tuh bakalan nempel di putik. Nah ketika putik itu tuh sudah siap dibuahi, dia akan mengeluarkan semacam cairan gitu. Jadi sporanya itu akan nempel di situ, kemudian akan turun ke bagian ovul dan berkembang. Tapi kalau misalnya intensitas cahayanya rendah, menyebabkan suhunya juga rendah, sehingga kepala sari ini sulit pecah kayak gitu, nggak terjadi pembuahan dan penyerbukan itu akan terbatas gitu, karena yang bisa keluar serbuk sarinya itu jumlahnya sedikit gitu. Itu pada tanaman tomat. Pada tanaman tomat atau Solanacea biasanya terjadi hal-hal yang sama, misalnya pada terong dan cabai itu sama kasusnya karena sama-sama Solanacea. Yang kedua, resepsivitas putik sangat pendek atau penyerapan. Resepsivitas putik itu penyerapan atau penangkapan si spora itu tadi hanya beberapa jam pada mangga dan beberapa legum. Kalau putik yang sudah siap dibuahi itu kan mengeluarkan lendir atau mengeluarkan cairan kayak gitu untuk menangkap spora. Nah, cairan yang dikeluarkan itu hanya beberapa jam. Biasanya itu misalnya putik itu siap dibuahi dalam waktu 6 jam. Nah, karena suhunya itu tidak mendukung sehingga waktunya itu lebih pendek, sekitar cuma 2 jam kayak gitu. Sehingga yang bisa menyerbuki si putik ini cuma sedikit. Contohnya pada mangga dan beberapa legum. Tanaman legum itu contohnya kacang-kacangan ya, kedelai kayak gitu. Itu salah satu contoh dari legum. Kemudian yang ketiga, munculnya tepung sari steril atau mandul dalam jumlah yang sangat banyak akibat suhu rendah atau tinggi atau akibat hujan pada tomat. Nah, hujan yang berlebihan itu menyebabkan bunganya itu pada rontok gitu, bisa terjadi pada tanaman tomat, mangga kayak gitu. Nah, proses runtuhnya atau gugurnya bunga pada sebelum dia dibuahi itu namanya, kalau istilah di pertanian atau di fisiologi itu namanya aborsi ya. Kalau tepung sarinya itu mandul atau steril dalam jumlah yang sangat banyak, itu bisa menyebabkan gagalnya proses fertilisasi ya. Kita tahu bahwa proses fertilisasi itu terjadinya benang sari ke kepala putik. Kalau misalnya benang sarinya nggak ada, berarti putiknya nggak ada yang membuahi gitu kan, nggak ada faktor dari si gamet ini membuahi si putik, sehingga buah yang dihasilkan itu juga akan kecil atau tidak terjadi pembuahan sama sekali, buahnya nggak dihasilkan atau bijinya itu tuh nggak maksimal kayak gitu. Itu akibat dari suhu yang rendah gitu. Beberapa tanaman memang menyukai suhu rendah untuk proses berkembangnya, tapi kebanyakan tanaman hortikultura di daerah tropis seperti kita, dataran rendah, itu tuh menyukai intensitas pencahayaan yang cukup panjang gitu dan suhu yang optimal atau berada pada suhu 30 derajat Celcius kayak gitu. Itu optimum, tapi berbeda-beda setiap jenis tanamannya. Ada dua terbatasnya. Yang kedua, terbatasnya unsur hara. Untuk A, perlakuan pupuk daun dapat meningkatkan pembentukan buah pada tomat. Jadi tambahan pupuk daun ya, selain pupuk di tanah, itu juga ditambah pupuk daun sehingga buah tomat itu bisa lebih berkembang. Tapi ini nggak cuma berlaku pada tomat. Solanacea seperti terung dan cabai itu juga berpengaruh. Jadi kalau untuk mengurangi abnormalitas buah itu ditambah unsur hara. Tadi kan ada faktor lingkungan, yang kedua unsur hara gitu. Nah, kalau untuk kira-kira ini tomatnya itu nggak berkembang nih, kecil terus gitu, kuning daunnya, bunganya sedikit gitu, ya udah kita tambahin pupuk daun. Selain kita tambahin pupuk di tanah gitu, kita tambahin pupuk di daun. Kemudian B-nya, pengurangan jumlah bunga dapat mengurangi kompetisi nutrisi bagi tumbuhan pada buncis. Nah, biasanya petani-petani itu banyak ngurangin bunga-bunga pada buncis. Nggak cuman buncis sih, di tanaman melon juga kayak gitu, tanaman semangka juga kayak gitu. Jadi satu
satu tanaman itu kan itu memanjang ya sulurnya. Nah, di sulur itu tuh hanya disisain beberapa bunga aja gitu. Kalau misalnya contohnya di tanaman semangka kayak gitu, biasanya satu sulur disisain cuma 3 kayak gitu dari bunga. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengurangi kompetisi nutrisi bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, kalau misalnya di tanaman cabai itu biasanya pengurangan nutrisinya itu bukan pada bunganya, tapi pada tunas-tunas di ketiak batang atau biasanya disebut dengan tunas air kayak gitu. Yang ketiga, kompetisi tersebut akan semakin berat bila terjadi kekurangan air atau stres air, misalnya pada kapas dan anggur. Setiap tanaman itu membutuhkan air sebagai penyerapan nutrisi, sebagai salah satu faktor atau sumber untuk fotosintesis juga. Karena apa? Air itu melarutkan nutrisi-nutrisi yang di tanah, dibawa ke atas bersama dengan air. Air juga yang menjaga kestabilan dari tumbuhan itu sendiri, menjaga suhu tumbuhan, kemudian menjaga tegaknya, turgornya itu karena air juga gitu. Jadi kalau misalnya stres air atau dia mengalami kekurangan air, itu bisa terjadi kompetisi antara tanaman itu sendiri atau antar bagian tanaman itu sendiri. Jadi kemana air itu tuh bakalan sangat dibutuhkan. Kita tahu kalau misalnya tanaman kekurangan air itu bakalan layu, kemudian dia bakalan kering kayak gitu kan, sampai pada titik jenuhnya atau sampai pada kekurangan air, kapasitas lapang. Itu dia akan memberikan ciri-ciri yang bisa kita tangkap secara visual kayak gitu. Nah, itu kenapa? Karena kalau misalnya kekurangan air, nutrisinya nggak ada yang terserap, kemudian beberapa proses dalam tubuh tumbuhan itu tuh nggak akan terjadi, proses fisiologisnya seperti fotosintesis misalnya, respirasi, kemudian transpirasi itu nggak akan terjadi. Sehingga pentingnya air bagi kelangsungan hidup tumbuhan, baik dari proses tumbuh maupun proses menghasilkan. Banyak-banyaknya air itu dibutuhkan pada proses masuk masa generatif. Jadi proses pembentukan biji itu sangat membutuhkan air kayak gitu. Kebanyakan pada tanaman buah-buahan atau tanaman hortikultura semusim itu sangat butuh air di fase itu. Gugurnya bunga dan buah muda akibat gagalnya pertumbuhan ovarium. Hal ini terjadi akibat kekurangan auksin. Perlakuan auksin dapat mencegah terjadi ini, misalnya pada tomat. Contohnya pada tomat lagi ya, Solanaceae. Kalau tanaman itu tidak ada hormon auksin, itu maka tanaman itu nggak bisa berkembang. Tapi syukurnya Allah itu memberikan auksin yang bisa diproduksi oleh tanaman itu sendiri. Namun auksin itu jumlahnya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi tanaman itu tumbuh. Auksin ini banyak diproduksi pada akar ya. Akar kemudian nanti diantarkan ke bagian pucuk kayak gitu. Auksin ini yang membantu pertumbuhan ovarium juga gitu. Kalau auksinnya itu kurang, maka bunganya akan gugur karena nggak akan terjadi pembentukan di ovarium atau gagal berkembang kayak gitu. Oleh karena itu, pemberian auksin pada tanaman tomat itu biasanya memicu tomat itu untuk dapat tumbuh dan menghasilkan buah yang optimal. Jadi untuk beberapa tanaman, auksin itu bisa diberikan. Bagaimana kita melihat bahwa tanaman ini butuh nutrisi atau tidak? Itu dari daunnya atau dari tanamannya. Kalau misalnya daunnya kuning, ini kita lihat dulu dia kurang N atau dia mengalami gejala serangan OPT. Jadi kita lihat dulu. Nah, sebagai sarjana pertanian, teman-teman harus tahu itu bahwa di lapangan itu akan sangat banyak ditemukan hal-hal seperti itu. Kenapa tanaman tomat atau tanaman cabai atau tanaman terong ini mengalami kuning? Kuningnya di bagian mana? Di pinggir atau di bagian tengah daun. Nah, itu nanti akan dipelajari di fisiologi juga. Kekurangan unsur hara itu seperti apa efeknya gitu. Sehingga kita sebagai seorang praktisi pertanian itu bisa mengetahui tanaman ini tuh penyebabnya apa kayak gitu. Bagaimana cara menyembuhkannya itu kita tahu. Pertumbuhan buah. Buah tumbuh akibat pembesaran bakal buah dan atau respektakulum atau dasar bunganya. Jadi buah itu ada yang berasal dari bunga. Buah itu tuh berasal dari bunga yang membesar di bagian pangkalnya gitu. Kemudian kelopaknya akan jatuh kelopaknya akan jatuh dan terjadi pembengkakan
dasar bunga itu namanya pembuahan, terjadinya pembuahan. Nah, pada buah berdaging, buah tumbuh karena yang pertama pembesaran bakal buah akibat adanya pemicu dari penyerbukan. Yang kedua akibat perkembangan embrio dan endosperm. Kalau yang pertama itu pembesaran bakal buah akibat adanya pemicu dari penyerbukan. Benang sari ketemu putih, kemudian turun, berkembanglah embrio di bagian dasar. Sementara yang kedua akibat perkembangan embrio dan endosperm tanpa adanya fertilisasi atau tanpa adanya penyerbukan. Kalau untuk yang kedua ya, pertumbuhan buah itu tuh ada dua. Secara umum, pertumbuhan buah terjadi akibat yang pertama, pertumbuhan rongga udara pada ruang antar sel pada buah. Contohnya pada apel ya. Jadi, rongga udara di ruang antar sel itu tumbuh sehingga dia menghasilkan apel. Kebanyakan apel ini teksturnya itu tuh seperti busa kalau misalnya dia sudah disimpan atau lepas dari batangnya gitu, dari tangkainya itu dia akan seperti busa, spons itu. Kalau orang Jawa tuh biasanya bilangnya empus-empus gitu ya. Terlebih apel dari Washington yang warnanya merah itu, dia nggak crunchy gitu. Kalau apel Malang itu dia lebih crunchy ya. Karena itu pertumbuhan rongga udara di ruang antar sel buah apel itu. Jadi dia bisa membesar karena rongga udaranya juga melebar gitu. Makanya dia banyak. Nah, apel sendiri karena dia punya rongga udara, kalau sudah dipotong dia mengalami pencoklatan kayak gitu ya, karena dia terkena oksigen masuk di situ, terus terjadi modifikasi atau terjadi ikatan ion dengan unsur lain, kemudian dia berubah jadi coklat. Kalau apel itu nggak langsung dikonsumsi, ketika dibuka dia oksidasi, warnanya berubah jadi coklat. Makanya karena dia punya banyak rongga. Berbeda dengan buah mangga kalau misalnya dibuka dia agak kuning, tapi cuma di bagian permukaan aja, dalamnya itu dia bisa bertahan lebih lama dari buah apel. Kalau buah apel tuh cepet banget dia oksidasinya. Yang kedua, pembelahan dan pembesaran sel buah. Nah, itu tadi, pembelahan dan pembesaran sel buah karena embrionya itu berkembang di bagian dasar bunga. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan bagian-bagian buah ke arah tertentu. Maksudnya pertumbuhan bagian-bagian buah ke arah tertentu ini ke arah bertambahnya atau membelahnya biji, misalnya di salak kayak gitu. Itu kan ada beberapa biji. Itu tuh pertumbuhan ke arah tertentu. Kemudian bagian-bagian bunga memiliki susunan genetis yang berbeda, diploid sampai pentaploid. Proses yang menyertai pertumbuhan buah. Yang pertama, mobilisasi. Saat buah muda saat buah muda tumbuh itu terjadi mobilisasi nutrisi dari bagian lain, terutama dari daun. Nah, buah muda merupakan penyerap nutrisi atau hasil asimilat yang paling kuat dibanding bagian lain. Mobilisasi ini terjadi di unsur-unsur hara tanaman, salah satunya adalah N. N adalah unsur terpenting dari suatu proses fotosintesis dan proses pembentukan buah. Sehingga hasil dari asimilat itu diberikannya semua kepada buah oleh jaringan floem. Jadi hasil fotosintat itu akan disalurkan ke semua jaringan buah, jaringan tumbuhan terutama di bagian buah oleh pembuluh floem. Sementara untuk silem ini akan mengangkut nutrisi-nutrisi yang ada di tanah atau di akar ke bagian daun. Dari daun hasil asimilatnya nanti akan disebarkan gitu. Nanti belajar ya di fisiologi tumbuhan juga bersama Pak Untung, nanti hasil asimilatnya itu apa aja, kemudian nanti membutuhkan menghasilkan ATP ADP berapa, kemudian butuh elektron berapa, itu nanti dibahas. Hasil asimilatnya itu berupa amida amina, nanti disebarkan kepada seluruh jaringan tumbuhan. Nah, si buah muda ini paling banyak dikasih hasil asimilat karena tanaman yang lain itu paham bahwa dia yang akan berkembang gitu. Jadi dia yang dikasih lebih banyak. Sementara untuk jaringan-jaringan tua ngalah dia. Aku sudah kuat gitu. Jadi biarkan dikasihkan ke jaringan yang muda aja atau ke bagian buah aja yang mau berkembang gitu. Yang mau dimakan sama manusia gitu. Kemudian yang kedua, zat pengatur tumbuh yang berperan pada pertumbuhan bunga adalah auksin, gibberellin, dan sitokinin. Ini adalah hormon-hormon yang bisa kita tambahkan
sebenarnya tanaman itu sudah bisa menghasilkan sendiri, tapi kadarnya itu akan sesuai dengan nutrisi atau kandungan yang ada di sekitar tanaman itu sendiri. Kalau misalnya faktor lingkungan itu mendukung, maka auxin, gibberellin, sitokinin nggak usah kita tambahin. Tapi kalau misalnya faktor lingkungannya kurang mendukung, ya kita harus tambahin ini zat pengatur tumbuh. Atau seandainya kita menginginkan hal lain, kita menginginkan stek tersebut cepat tumbuh gitu, ya kita kasih ZPT-nya, mau auxin atau gibberellin atau sitokinin, itu tergantung dari keinginan kita membentuk apa pada stek tersebut. Yang ketiga, jumlah biji berperan terhadap pembentukan buah. Pada mentimun, bagian yang tidak berbiji menyebabkan bentuk buah mentimun itu bengkok. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa jumlah bijinya itu kalau misalnya full, itu maka buah timun itu akan bagus, mulus dari mulai pangkal sampai ujung gitu. Tapi kalau misalnya buah mentimunnya itu nggak bagus atau terjadi abnormalitas pada biji, maka dia akan bengkok dari mulai batang menuju ke bagian tengah si buah mentimun gitu. Tapi kalau misalnya faktor lingkungan yang mendukung, kemudian tanamannya itu juga bagus, abnormalitas itu tidak akan terjadi. Yang keempat, biji merupakan sumber senyawa pemicu pertumbuhan buah. Biji itu tempatnya embrio berkembang. Kalau misalnya embrionya nggak berkembang di biji atau cadangan makanannya itu nggak ada, ya udah berarti buahnya itu juga nggak akan berkembang gitu. Kalau embrionya nggak berkembang, buahnya nggak akan berkembang, sehingga dia akan gugur atau aborsi. Yang kelima, pada buah tidak berbiji nampaknya pada bagian-bagian buah yang mengambil alih peranan pembentukan zat pengatur tumbuh. Kalau buah yang nggak berbiji, bagian-bagian buah lain, misalnya bagian pangkal buah atau bagian daging buah atau bagian bunga lainnya, itu dia akan mengambil alih peran pembentukan zat pengatur tumbuh, sehingga buahnya itu bisa berkembang di buah yang lain kayak gitu. Tadi ya disebutnya adalah Parthenocarpi tadi gitu, karena buahnya itu bisa berkembang karena ada pengaruh dari zat pengatur tumbuh atau hormon tumbuhan itu sendiri. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan melalui WhatsApp grup atau melalui chat di Sunan gitu ya. Minggu ini tidak ada tugas, tapi saya berharap teman-teman bisa mendengarkan atau bisa mengambil informasi dari materi yang sudah saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.